Halo, saya Safika Bella Ismail, perwakilan dari SMA Modern Al-Rifai, siap mengikuti SMA Award kategori Muslim. Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut. Salah satunya ialah upaya pembebasan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Sebagian besar warga masih mengeluhkan ganti untung lahan yang masuk dalam wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Asnadi Sitaka, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Negara mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih terus melakukan proses pengadaan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Sebagian besar lahan telah tuntas proses ganti rugi, namun tak sedikit yang masih bermasalah. Asnadi juga mengatakan bahwa proses pengadaan tanah masih harus melewati beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh lembaga independen. Salah satunya ialah proses inventarisasi status lahan dan juga penyusunan dokumen tanah yang akan terdampak oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sejauh ini, ganti rugi lahan warga sudah mencapai 90%, menyisakan 10% yang masih terdapat sengketa yang akan ditetapkan oleh pengadilan. Asnadi mentargetkan bahwa proses pengadaan tanah akan selesai di akhir tahun 2020. Beralih ke berita selanjutnya. Ibu Kota Nusantara akan diproyeksikan mempunyai potensi pariwisata yang dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan. Sandiaga Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa Ibu Kota Nusantara akan dijadikan menjadi destinasi wisata unggulan dengan beberapa daya tarik tersendiri, yakni wisata budaya, wisata alam, dan juga wisata buatan manusia. Ibu Kota Nusantara akan diarahkan menjadi green capital yang dapat membuka berbagai peluang baru, baik peluang yang berkaitan dengan pembangunan maupun peran pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Selain itu, Kota Balikpapan juga berpotensi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pertemuan, insentif, konvensi maupun pameran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan blueprint, yakni kerangka rancangan yang dapat diupayakan untuk selesai dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Sandiaga Uno berharap agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk ikut andil dalam pemanfaatan peluang pariwisata yang beragam. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup Smart News hari ini. Saya Safika Bella dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.